Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Shift C dari Universitas Sriwijaya ingin mempresentasikan mengenai uji karbohidrat. Ini dia nama anggota dari kelompok 2. Apa sih itu karbohidrat? Karbohidrat adalah segolongan besar senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi di dalam tubuh makhluk hidup, terutama sebagai bahan bakar dan cadangan makanan. Ada beberapa jenis karbohidrat. Yang pertama, monosakarida. Tata nama monosakarida tergantung dari gugus fungsional yang dimiliki dan letak gugus hidroksilnya. Monosakarida yang mengandung satu gugus aldehid disebut aldosa dan ketosa mempunyai satu gugus keton. Monosakarida dengan 6 atom C disebut heksosa, misalnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa, sedangkan 5 atom C disebut pentosa, misalnya silosa, arabinosa, dan ribosa. Olisakarida. Olisakarida adalah polimer dengan derajat polimerisasi 2-10 dan bersifat larut dalam air. Olisakarida terdiri dari 2 molekul disebut disakarida, 3 molekul triosa. Sukrosa terdiri dari glukosa dan fruktosa, sedangkan laktosa terdiri dari glukosa dan galaktosa. Selanjutnya, polisakarida merupakan bahan makanan yang berfungsi sebagai penguat tekstur, contohnya selulosa, hemiselulosa, pati, dan lignin, dan sebagai sumber energi, contohnya pati, dektrin, glikogen, dan fruktan. Polisakarida sebagai penguat tekstur ini tidak dapat dicerna oleh tubuh, tetapi merupakan serat-serat yang dapat menstimulasi enzim-enzim pencernaan. Polisakarida merupakan polimer molekul-molekul monosakarida yang dapat berantai lurus atau bercabang dan dapat dihidrolisis dengan enzim-enzim tertentu. Selanjutnya, uji-uji karbohidrat diantaranya Mollis, Seliwalnov, Atron, Benedict, Barford, iodin, pembentukan osason, Fehling, sedangkan kuantitatifnya itu kimiawi, enzimatis, kromatografi, dan optics. Kali ini menggunakan uji iodin yang prinsipnya yaitu adalah mengubah sampel pangan yang mengandung pati ditambahkan dengan larutan iodin akan menghasilkan warna biru keunguan. Ditambah iodin menghasilkan warna biru karena menangkap iodin. Kemampuan membentuk helix juga dipengaruhi oleh keberadaan gugus modifikasi. Alat dan bahan. Langkah pertama, betadin di dalam tabung reaksi diambil dengan pipet tetes. Setelah itu dipindahkan ke dalam tabung reaksi berisikan air putih lalu diguncang-guncang sedikit, akan menghasilkan seperti ini. Menunjukkan hasil negatif bahwa di dalam air putih tidak mengandung karbohidrat karena tidak membentuk warna ungu ataupun biru. Alat dan bahan. Masukkan 4 sendok air putih ke dalam tepung terigu lalu diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu ditambahkan 4 tetes betadin, lalu diaduk kembali, akan membentuk seperti ini. Hasil tersebut membuktikan bahwa di dalam kandungan tepung terigu mengandung kandungan pati karena hasilnya menunjukkan warna ungu. Alat dan bahan. Langkah pertama, masukkan gula di dalam tabung reaksi lalu ditetesi dengan air secukupnya lalu diaduk. Setelah itu ditambahkan dengan betadin secukupnya lalu diaduk kembali hingga membentuk seperti ini. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasilnya negatif karena di dalam kandungan gula tidak terdapat kandungan pati serta tidak membentuk warna ungu maupun warna biru. Sekian uji karbohidrat dari kelompok 2. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.